Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas berita hangat tentang pemain timnas Malaysia yang sangat senang katena musuh bebuyutannya timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF U17 meski bermain sebagai tuan rumah. Simak penjelasannya selengkapnya, dan mari berdiskusi di kolom komentar. Dalam dunia olahraga, kadang-kadang ya satu pertandingan itu ceritanya bisa jauh lebih besar dari skor akhirnya. Cuma butuh satu gol, satu momen buat ngirim gelombang kekecewaan dan kebanggaan yang benar-benar dalam. Nah, kali ini kita bakal bedah satu laga panas antara Indonesia dan Malaysia yang ngebuktiin banget hal itu. Dan kita lihat gimana satu kekalahan tipis bisa punya dampak yang segitu besarnya. Dan ini dia, angka yang jadi pusat cerita kita. 0-1, skor akhir yang dingin, tegas. Apalagi ini terjadi di laga super krusial Piala AFF U17 antara timnas Indonesia dan rival abadinya, timnas Malaysia. Cuma beda satu angka, tapi di baliknya ada jurang yang memisahkan antara menang dan kalah. Yap, di balik angka itu ada satu gol. Satu gol yang jadi penentu segalanya. Bukan cuma nentuin hasil akhir pertandingan, tapi juga nentuin nasib sebuah tim di turnamen sebesar ini. Satu momen krusial yang mengubah alur cerita sepenuhnya. Kekalahan ini rasanya nyesek banget buat Indonesia. Kenapa? Karena ini bukan sekedar kalah tipis biasa. Ini kekalahan di kandang sendiri, di depan para pendukung yang harapannya udah setinggi langit. Inilah yang kita sebut kekalahan tipis dengan dampak besar, karena lukanya itu, terasa jauh lebih dalam. Oke, biar kita semua paham seberapa besar dampaknya, kita perlu lihat konteksnya dulu. Ini tuh laga penentuan di Piala AFF U17. Indonesia sebagai tuan rumah berhadapan langsung sama rival klasiknya, Malaysia. Dan yang dipertaruhin bukan cuma gengsi loh, tapi tiket langsung ke babak semifinal. Jadi tekanannya udah pasti luar biasa tinggi. Begitu peluit panjang ditiup, hasil 0-1 ini langsung membelah lapangan jadi dua dunia yang berbeda banget. Muncullah apa yang bisa kita sebut dua kubu, dua rasa. Sebuah kontras emosi yang tajam banget antara si pemenang dan yang kalah. Kontrasnya tuh kelihatan jelas banget. Di sisi Indonesia yang ada cuma kekecewaan yang mendalam. Para pemain muda kelihatan terpukul banget. Sementara di seberang, di sisi Malaysia ada euforia dan rasa percaya diri yang meluap-luap. Kemenangan ini jadi bukti kerja keras dan disiplin mereka yang sekarang terbayar lunas dengan tiket ke semifinal. Terus, apa sih yang bikin kekalahan ini makin pahit buat Indonesia? Nah, kutipan dari staf pelatih ini ngejelasin semuanya. Tim tuh sadar mereka punya peluang. Peluang itu beneran ada, tapi gagal dimaksimalkan di momen-momen penting. Jadi ini bukan kekalahan karena kalah dominasi, tapi kekalahan karena nggak bisa mengubah kesempatan jadi gol. Nyesek kan? Tentu aja. Yang namanya pertandingan Indonesia lawan Malaysia itu nggak pernah cuma soal sepak bola. Kekalahan ini ditambah dengan apa yang terjadi sesudahnya, seolah-olah nyiram bensin ke api rivalitas klasik yang emang udah panas dari dulu. Suasananya jadi makin keruh, bukan cuma karena hasil di lapangan, tapi karena adanya komentar-komentar bernada sindiran dari pihak Malaysia. Sindiran ini secara spesifik nonjok kelemahan Indonesia yang gagal tampil maksimal justru di rumahnya sendiri. Sentimen dari kubu Malaysia bisa kita rangkum kira-kira begini. Ada kebanggaan atas disiplin tim mereka yang langsung dibandingin sama performa lawan. Nah, komentar kayak gini nih yang bikin rivalitas jadi terasa lebih personal dan bikin tensi makin tinggi, bahkan di level pemain muda sekalipun. Oke, di luar semua drama dan emosi ini, hasil pertandingan ini sebenarnya nawarin dua hal yang penting banget. Pelajaran buat yang kalah dan momentum buat yang menang. Coba kita lihat langkah selanjutnya buat kedua tim. Buat Indonesia, kekalahan ini jadi cermin besar buat evaluasi. Ada 3 PR utama yang harus segera dikerjain. Pertama, mental para pemain muda ini harus dibangun lagi. Kedua, strateginya perlu ditinjau ulang. Dan yang paling jelas kelihatan, yaitu finishing atau penyelesaian akhir di depan gawang harus diasah lagi. Ini pelajaran yang mahal banget. Sebaliknya, buat Malaysia, kemenangan ini ibarat bahan bakar super. Mereka nggak cuma lolos ke semifinal, tapi mereka dapat suntikan kepercayaan diri yang luar biasa besar. Menang di kandang lawan, apalagi lawan bebuyutan, itu ngasih mereka momentum berharga buat menghadapi tantangan yang lebih berat di depan. Jadi, kalau kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, kita bakal sadar kalau pertandingan ini sebenarnya lebih dari sekedar laga.
Ini bukan cuma tentang siapa yang menang atau kalah dalam satu hari, tapi ini adalah titik perkembangan yang penting banget dalam perjalanan kedua tim muda ini. Ya, kita bisa sebut ini sebagai momen perkembangan. Sebuah kejadian yang entah lewat kemenangan atau kekalahan bakal ngebentuk karakter, mentalitas, dan cara main para pemain muda ini di masa depan. Ini adalah titik pijak buat mereka bertumbuh. Pada akhirnya kesimpulannya sederhana tapi kuat banget. Buat Indonesia, hasil ini adalah pelajaran berharga yang harus benar-benar diresapi. Sementara buat Malaysia, kemenangan ini bukan garis finish, tapi justru garis start untuk tantangan baru yang udah nunggu di babak selanjutnya. Perjalanan keduanya masih panjang. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup yang seru buat kita pikirin. Kekalahan yang menyakitkan di satu sisi dan kemenangan yang membanggakan di sisi lain. Kira-kira gimana ya pengalaman kontras yang dialami para pemain muda ini bakal ngebentuk babak baru dalam rivalitas sengit antara Indonesia dan Malaysia di tahun-tahun mendatang? Cuma waktu